Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati dengan NIM 215211197 kelas MBS 2F. Di sini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya bersama pemilik UMKM di daerah tempat tinggal saya. Soto Sore Kali Jambe merupakan warung soto yang hanya menjual soto daging ayam saja. Soto ini terletak di Kecamatan Kali Jambe. Di Kali Jambe tergolong kecamatan yang masih sedikit penjual soto. Bahkan Soto Sore Kali Jambe ini satu-satunya warung soto yang buka di sore hari di Kecamatan Kali Jambe. Warung soto ini sekarang sudah mempunyai 2 cabang. Untuk soto cabang 1 berada di Jalan Sangiran, tepatnya timur perempatan Kali Jambe. Dan untuk soto cabang 2 berada di Jalan Solo Purwodadi, Desa Wonosari. Soto ini banyak digemari masyarakat karena kuah yang selalu panas dan gorengan yang selalu panas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya saya Anissa Rahmawati dari UIN Raden Masai Surakarta. Di sini saya akan bertanya-tanya mengenai bisnis Ibu yaitu warung soto. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? saya Ibu Yuni. Bagaimana awal mula Ibu bisa mendirikan warung soto ini? Itu berawal dari ini Mbak, kan kami itu saya sama suami itu bahkan malah satu keluarga itu penggemar soto. Nah terus di sini itu di sekitar tempat kami itu belum ada. Kami kalau beli soto itu ke selatan Kalioso atau ke utara sampai Gemolong, padahal kita letaknya di tengah-tengah. Terus punya inisiatif Bu, nyoba jualan soto di sekitar kita aja, siapa tahu jalan laku gitu ya. Udah kita coba aja, kita ngambil tempat ya di sekitar sini aja. Alhamdulillah ya bisa berdiri sampai sekarang gitu Mbak. Kalau boleh tahu nama warungnya itu apa dan bagaimana asal usul dari nama tersebut? Nama warungnya itu kami beri nama Soto Sore Kali Jambe. Lah kenapa kami itu mengambil nama itu? Karena sotonya itu karena kita jualnya soto. Memang soto tok, nggak ada yang lain selain soto, nggak ada. Cuma soto sama pelengkapnya. Terus kita ngambil sore karena memang kita jualannya sore. Waktunya dulu itu jam 4 baru mulai, kalau sekarang jam 3 kita ambil lebih awal. Itu waktunya sore. Dan kenapa kita pilih sore itu karena kita bidiknya itu kalau sore itu kan kalau yang kerja itu udah pada di rumah, waktunya untuk bercengkrama dengan keluarga, makan bareng-bareng. Nah waktunya santai buat makan sore. Nah, itu jadi kita ngambilnya yang sore. Kalau pagi itu kan rata-rata pada kerja. Terus kita ngambilnya di Kali Jambe karena memang kita tempatnya di Kali Jambe. Lah kenapa nggak saya kasih nama sotonya Mbak Yuni atau sotonya Mas Dwi, nama suami? Karena memang kita ambil nama Soto Sore Kali Jambe itu kita itu punya harapan kalau misalnya dan semoga bisa berkembang, kita itu bisa membawa nama harumnya Kali Jambe sebagaimana itu nama kecamatan di tempat kami. Untuk waktunya kapan warung ini berdiri? Warung ini berdiri sekitar 6 tahun dari sekarang Mbak, jadi sekitar tahun 2016 ya Bu ya?
iya, sekitar tahun 2016. Kalau bulannya atau bahkan tanggalnya agak lupa. Udah lama juga. Iya. Kemudian berapa modal awal yang digunakan untuk mendirikan warung soto tersebut? Modal awalnya berapa ya? Itu gini kok Mbak Sitinya, jadi kita itu enggak punya 1 juta buat jualan gitu, enggak. Awalnya itu kita 300.000 itu buat beli peralatan ya, mangkok ya, gelas, itu baru selusin gitu. Baru selusin gitu, kita pokoknya dikit-dikit itu. Terus awalnya ya yang habis banyak itu ya di perabotan. Terus kalau untuk yang operasional itu ya enggak banyak, kan kita cuma butuh beras buat yang buat nasinya, terus buat sotonya ya ayam sama gambah dan lengkapnya itu kan enggak begitu banyak gitu. Jadi ya yang seingat saya ya sekitar 300.000 itu. Jadi modal 300 sudah bisa buat bisnis soto ya Bu ya? Ya insya Allah, tapi ya itu misalnya sendok itu masih ngambil dari rumah. Pokoknya yang di rumah ada itu kita pakai. Panci itu kita belum beli, masih minjem dari rumah, minjem tempatnya ibu. Gitu pokoknya ya yang perlu lah. Kalau mangkok kan di rumah nggak ada, beli gitu, beli mangkok, beli dan lain sebagainya yang penting-penting lah buat jualan. Nah, pas awal-awal buka itu bagaimana cara Ibu memasarkan warung tersebut? Apa melalui sosmed, apa pamflet, apa gimana? Iya, itu awalnya kita jualan itu kita itu nggak begitu pinter di media sosial Mbak. Jadi bahkan paling Facebook itu juga jarang-jarang sih. Jadi saya sama suami itu gaptek semua gitu, nggak begitu paham, pahamnya cuma WA. Paham status juga baru aja. Nah itu kami pemasarannya itu waktu awal jualan kita kontak teman-teman. Jadi saya telepon teman-teman, ini loh saya jualan soto di sini, ayo perdana nyicipin yuk, gratis. Saya maunya gratisin, siapa yang saya undang itu saya gratisin. Pernah juga Mbak, itu kan waktu awal jualan soto itu pas pemilihan bupati atau apa ya lah, itu pokoknya ada teman-teman organisasi itu pada pasang bendera banyak, itu sekitar 20-an orang ada. Nah itu kita gini, Kak, saya jualan soto di sini, sebelah sini tempatnya, yuk pada itu yuk diicipin gitu, gratis Kak, ini perdana. Padahal saya Mbak saat itu nggak punya modal, tapi dalam batin saya, kalaupun nggak punya uang, kalau teman-teman mau gratis saya nggak masalah, besok saya cari pinjaman lagi, kan cuma dikit, paling 100.000 buat modal lagi. Nah tapi Mbak ya nggak tahu ya, teman-teman banyak itu datang Mbak, gelasnya kurang Mbak, mangkoknya kurang. Kalau mangkoknya kurang nunggu, kalau gelasnya kurang itu pada makan di tempat tapi pakai minumnya dibungkus plastik. Iya gitu. Terus udah selesai makan saya bilang, kan teman-teman tanya berapa semua, udah nggak usah, saya bilangnya kan gratis dari awal, niatnya gratis itu aja, teman-teman makan udah pada habis, saya seneng gitu loh. Tapi nggak mau, enggak, ini organisasi ada anggarannya katanya ya, terus di total semua gini Masya Allah ya. Pokoknya kalau teman-teman pada tak undang, habis itu saya undang lagi temen dari dari Kokam. Nah dari Kokam waktu ibadah haji mau berangkat gitu lagi, sama tak gratisin, pada nggak mau lagi. Masya Allah ya, katalah itu Allah yang atur ya Mbak ya, Allah kasih kemudahan gitu ya, seperti itu. Terus setelah itu pada Mbak, saya pasang pamflet di pinggir jalan juga belum, Facebook juga nggak seberapa, itu saya alhamdulillah rata-rata itu pada getok tular Mbak. Nah, jadi itu berapa orang yang datang, besok yang datang itu datang bawa teman lagi, bawa orang tuanya, bawa saudaranya. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi kadang saya, ini orang dari mana, saya nggak tahu. Ya seperti itu ya, alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Itu kan yang dijual soto. Nah,
Pelengkapnya itu apa aja, terus harganya itu berapa? Oh iya, itu kalau kan yang jual soto saja, memang kayak spesialis lah di soto, jadi nggak ada yang lain. Kalau sotonya aja itu kan kita ada 2 porsi, yang satu untuk porsi besar itu yang mangkok jago itu mbak, Ya. itu dulunya 4.000, sekarang ya lama-lama ya naik ya, semua mahal, sekarang 5.000. Iya. Terus yang satunya mangkok kecil kayak wedang ronde itu mbak, itu dulunya 2.000, sekarang 3.000. Terus untuk pelengkapnya kita pakai gorengan. Gorengan itu ya kita gorengannya di tempat mbak, jadi anget. Alhamdulillah kalau baru matang udah pada ditungguin gitu. Pakai tempe, tahu sama apa ya, bakwan sama gembus. Nah, terus untuk toppingannya kita ada beberapa sate ya, kita ada sate jamur, itu harganya dulu 2.000, sekarang 2.500 ya, semua mahal mbak. Maklum ya, ada sate ati ampela itu, terus ada apa, sate telur puyuh sama apa lah ya, sama usus. Kadang-kadang bakso, tapi kadang-kadang enggak. Kalau boleh tahu modal untuk setiap harinya buat belanja itu berapa? Modal setiap harinya ya sebenarnya nggak tentu ya mbak, tinggal hari ini lakunya berapa, besok kan nanti kulaknya udah beda. Nanti kalau rame banget otomatis besok kulaknya banyak. Kalau pas hujan besok kulaknya dikit. Kalau standarnya itu sekitar 300 sampai 400 standar itu. Kalau untuk penghasilan tiap harinya, Itu penghasilannya maksudnya omsetnya atau profitnya? omset. Omset per harinya sekitar sekarang itu, kalau dulunya awalnya baru 300 300 terus naik 700. Kalau sekarang berapa ya, sekitar 1 jutaan lebih. Kalau profitnya? Profitnya berapa ya, nggak mesti juga sih. Kalau profitnya berapa gitu nggak begitu tahu ya, rata-rata tinggal itu sih, tinggal dapatnya, tinggal omsetnya dapat berapa, pengeluaran berapa gitu, nggak mesti juga ya. Sekitar mungkin kalau omsetnya bisa dapat kalau omsetnya misalnya dapat 1 juta gitu Ya. ya, profitnya 200 300 gitu, nyampe kadang 400 ya, seperti itu. Kan ada kendala-kendala saat berbisnis itu, Bu. Nah, apa aja kendala-kendala yang sudah didapatkan dari dulu sampai sekarang ini? Oh iya, apa ya, kalau kendala yang berarti kayaknya enggak, insya Allah enggak begitu sih. Maksudnya kan memang karena saya itu ya apa ya, memang saya pertama seneng, yang kedua memang kayak enggak saya masukin hati gitu loh. Jadi kalau memang ada kendala ya saya cuma berusaha ya dijalanin aja kan juga ada penyelesaian gitu. Apa ya kendalanya? Kalau semisal kan hari ini lagi hujan, kan banyak pelanggan yang nggak datang. Nah, itu gimana cara mempertahankan pelanggan? Bisa nggak rame gitu? Kalau misalnya hari ini nggak rame ya, Mempertahankan pelanggan hari selanjutnya itu kayaknya nggak begitu ini sih, nggak begitu bermasalah juga. Jadi kalau misalnya hujan terus pada sepi lah ya, nggak datang gitu, otomatis omsetnya turun drastis. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan biasanya dapat 1 juta, 1.200.000, 1.500.000. Kalau hujan kadang cuma 500, itu belum operasional, belum gaji, kadang minus kalau hujan mbak. Ya seperti itulah. Kalau minus ya udah jalani aja minusnya, nggak apa-apa. Ntar besok hujan lagi ya jalanin aja, nggak apa-apa. Karena bagi kami mbak, insya Allah ya kami berusaha untuk selalu pegang, semoga istiqomah. Kami punya prinsip, rezeki itu pertama kan sudah tertakar, dan yang kedua tidak akan pernah tertukar. Iya, jadi kalaupun ternyata hujan minus, hujan lagi minus lagi, kalau ditanya pusing nggak, ya pusing. Kalau minus terusnya pusing ya. Dulu pernah juga kondisi jalan diperbaiki, hujan juga,
dalam 3 bulan Mbak minus sekitar 11 juta pernah. Ya nggak tahu lah, pokoknya kita nikmatin aja lah, kita jalanin gitu. Pokoknya nggak usah dipikir berat-berat, karena bagi kami kalau memang ada permasalahan ya Allah itu pasti bantulah gitu. Nggak tahu mau lewat mana, mau dengan cara bagaimana, pokoknya ya itu kuasanya Allah aja kita gitu. Nah, ini akhir-akhir ini kan ada pandemi. Nah, itu kan buktinya penghasilannya turun. Ya, Nah, itu gimana solusinya? bentar ya Mbak ya. Ya. Nah, saat ini kan akhir-akhir ini kan ada pandemi ya. Untuk penghasilannya apakah menurun? Nah, itu kalau menurun bagaimana solusinya agar tetap bertahan? Ya kalau alhamdulillah ya Mbak ya, kalau sekarang udah selesai pandeminya ya, semoga aja depannya tetap aman dan insya Allah lebih aman lagi, jadi ekonomi bisa stabil. Kalau yang kemarin waktu pandemi itu apa ya, kemarin cuma ini ya, biasanya kan tutupnya jam 10. Ya udah kalau jam 10 nanti aparat kan biasanya udah datang, ayo udah suruh nutup gitu. Ya udah terus kita ambil solusi, kita tutupnya jam 9. Jadi kalau jam 9 pokoknya udah selesai. Ya sedapat-dapatnya lah daripada enggak. Iya. Yang penting pokoknya prinsipnya tetap bersyukur. Mungkin berapapun yang kita dapat, mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang mungkin lebih susah, yang ya gitulah. Jadi pokoknya dapat-dapatnya disyukurin aja. Kalau ditanya menurun nggak, ya menurun banget ya, tapi ya itulah pokoknya kita tetap bersyukur dan bersyukur aja gitu, bisa makan sehat itu udah alhamdulillah gitu. Ya, ini udah Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ya. atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak wawancara dari pemilik warung soto tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa warung soto ini sudah menerapkan manajemen pemasaran, yaitu 7P. Antara lain yang pertama produk. Seperti yang dijelaskan tadi, warung soto ini hanya menjual soto daging ayam saja dan topping pelengkap seperti gorengan, sate ati ampela, sate jamur, bakso, minuman, dan lain-lain. Yang kedua, place. Untuk tempatnya menurut saya sudah cukup strategis karena terletak di timur perempatan Kalijambe untuk soto cabang 1 dan di Jalan Solo Purwodadi di Desa Wonosari untuk soto cabang 2. Yang ketiga yaitu price. Harganya juga sangat terjangkau dan tidak menguras kantong, yaitu untuk soto besar Rp5.000, untuk soto kecil Rp3.000, semua minuman hanya Rp3.000, gorengan Rp1.000, dan persatean itu mulai dari Rp2.500 hingga Rp3.500. Yang keempat yaitu promosi. Pemilik warung soto ini melakukan promosi menggunakan media sosial yaitu WA dan Facebook, dan juga melalui offline dengan menawarkan langsung kepada teman-temannya. Yang kelima yaitu proses. Warung soto ini mulai buka pukul 3 sore, karyawan melayani pelanggan pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Yang keenam yaitu people. Orang yang terlibat dalam warung soto ini yaitu karyawan laki-laki yang melayani pelanggan dan karyawan perempuan yang bertugas menggoreng dan mencuci piring. Selanjutnya yaitu physical evidence atau bukti fisik. Soto ayam ini disajikan menggunakan mangkok ayam jago besar untuk porsi besar dan mangkok kecil wedang ronde untuk porsi kecil, dan juga memakai sendok spesial yaitu sendok bebek. Terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.